Pemirsa, sidang obstruction of justice dengan 3 terdakwa, yaitu terdakwa Baikuni Wibowo, Cok Putranto, dan juga Irfan Widianto saat ini masih dalam kondisi rehat atau ditunda sementara waktu untuk istirahat dan segera akan berlangsung kembali pada pukul 14.30 sesaat lagi. Dan sementara itu kita akan lanjutkan dulu, kita beralih sejenak ke sidang pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Rabu 28 Desember kemarin, pemirsa, di mana kuasa hukum Eliezer menghadirkan saksi yang meringankan, yaitu ahli hukum pidana Albert Aries yang juga seorang perumus RKUHP. Saksi ahli menjelaskan tentang perintah jabatan, di mana bawahan yang menjadi eksekutor tidak bisa dipidanakan karena ia hanya bertindak menjadi alat saja. Hakim Agung Mahkamah Agung periode 2011-2016, Profesor Gayus Lumun punya pendapat lain mengenai hal tersebut. Gayus juga menanggapi kesaksian ahli mengenai jiwa korsa sebagai pembenaran Eliezer mematuhi Verdi Sambo menembak mati rekannya, Yosua Huta Barat. Nah, tapi dalam KUHP yang baru saja disahkan, meskipun daya lakunya itu 3 tahun kemudian, tapi sekiranya ada nilai-nilai hukum yang mungkin bisa kita gali di sini. Dalam pasal 32 KUHP baru, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi KUHP baru secara ekspresif verbis menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya suatu perintah jabatan, maka dia tidak dipidana. Biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Kita harus teliti dulu dari hal ini, jabatan apa yang memerintah dan diperintah. Katakan saja kalau ini seorang petugas negara di bidang kepolisian, tentu perintahnya perintah yang menindak sampai dengan menembak itu kepada penjahat. Nah, di sini ukurannya adalah jabatan apa. Kalau dia polisi hutan, itu menembaknya tentu binatang buas. Kalau ada orang jangan ditembak. Kira-kira pandangan saya secara sederhana adalah begitu. Jadi mesti memahami dulu jabatan itu. Kalau jabatan ini kan polisi dia. Melindungi, kalaupun menindak penjahat, yang ditembak dengan tindakan perintah itu disebut jabatan itu, apakah tepat kalau menembak temannya sendiri, tugas bersama-sama, makan dan tidur bersama-sama. Tentunya ini logikanya tidak masuk di pikiran saya kalau dikaitkan dengan perintah jabatan. Jabatannya melindungi justru, ini seperti itu pandangan saya. Oke, jadi sebenarnya memang harus ada penilaian secara pribadi terhadap yang bersangkutan ya Prof ya, meskipun itu mendapatkan perintah dari atasan begitu. Iya, perintah ini kan menyangkut ketaatan dan kepatuhan. Sebenarnya di ilmu hukum ada itu psikologi hukum atau legal psychology untuk mengukur ketaatan, bagaimana untuk patuhan itu diatur di situ. Jadi ini yang belum pernah saya saksikan nih, saksi yang menjelaskan adalah psikologi umum, klinik dan lain-lainnya. Tapi ini kan petugas yang bersenjata, tentunya ada psikologi hukum. Itu tolong dibaca itu ilmu itu, dan itu digunakan juga di mana-mana sebagai pendamping atau pendukung proses penegakan hukum. Apakah ketaatan dan kepatuhannya ini betul digunakan dengan menembak orang temannya? Ini mohon maaf, saya memang mengungkapkan ini secara jelas supaya tidak terjadi lagi perintah yang salah dan kepatuhan yang salah. Tetap dihukum sama pasal 55 itu. Bahkan pasal 55 itu menyebutkan lebih dahulu secara sistematis pelaku, baru orang pelaku ini karena apa menembak, karena perintah, dan siapa lagi orang yang membantu. 3 elemen inilah yang kena pasal 55. Nah, kalau ada pengurangan sebagai bonus, saya katakan itu karena dia menjabat sebagai justice collaborator, sebagai JC dia punya bonus itu bahwa dia harus bekerja untuk bersama untuk penegakan hukum.
Sepemahaman saya, baik itu Richard Eliezer maupun Verdi Sambo adalah bagian dari institusi kepolisian, institusi lembaga penegakan hukum. Di dalam organisasi kepolisian, ada satu instrumen yang sangat vital, yang sangat penting, yang sangat krusial yang harus dimiliki oleh setiap personil. Harus dimiliki oleh setiap personil, yaitu jiwa korsa. Jiwa korsa merupakan sumber stamina, sumber energi, sumber eksistensi bagi setiap insan kepolisian. Jiwa korsa termanifestasikan lewat perilaku setia kawan. Mereka menggunakan kosakata yang sama, mereka menggunakan cara berpikir yang sama, mereka menunjukkan ketaatan, mereka menunjukkan ketundukan, kepatuhan, keseragaman. Itulah jiwa korsa yang harus dimiliki oleh setiap insan kepolisian. Namun berdasarkan studi, tidak dapat dipungkiri bahwa tempo-tempo ada jiwa korsa yang muncul dalam bentuk yang menyimpang. Inilah yang oleh Profesor Faruk Muhammad disebut sebagai salah satu subkultur menyimpang, yaitu kode senyap atau code of silence. Kode senyap atau code of silence adalah istilah untuk menunjuk bahwa jiwa korsa, sekali lagi, tempo-tempo termanifestasikan dalam bentuk penyimpangan. Misalnya, menutup-nutupi kesalahan sejawat. Contoh lain, ketaatan, kepatuhan, dan tidak memberikan koreksi kepada siapapun yang sudah memberikan perintah. Itu contoh jiwa korsa menyimpang. Code of silence yang kalau berdasarkan riset terjadi atau bahkan sudah menjadi fenomena di sekian banyak organisasi kepolisian. Itu dimensi makro. Konsekuensinya adalah ketika kita memberikan sorotan terhadap Richard Eliezer misalnya, atau Verdi Sambo misalnya, karena dua nama itu disebut oleh penasihat hukum, menurut saya kita tidak bisa abai terhadap jiwa korsa ini, termasuk kemungkinan adanya jiwa korsa menyimpang yang mereka lakukan. Jiwa korsa disamakan oleh ahli psikolog klinis kalau tidak salah, mengatakan itu jiwa korsa. Jiwa korsa yang mana? Jiwa korsa itu artinya kan rasa senasib. Rasa senasib itu justru menembak temannya, walaupun itu perintah. Ini saya juga perlu menanggapi. Kemudian soal tembak, katakan itu bukan hajar, tembak. Ada macam-macam tembak ini untuk atas ke bawah, tembak peringatan, tembak kaki untuk melumpuhkan. Ini tembak mati di dada 4 kali tanpa perintah itu. Jadi ini perlu kita salah tengah menyampaikan supaya publik juga jelas ya. Jangan salah menggunakan pasal. Pasal 51 itu jelas perintah jabatan dalam hal ini. Itu yang dibebaskan karena jabatan itu menentukan maling, tembak, mati karena dia bawa pisau. Nah ini perintah jabatan yang tepat. Makanya kalau menggunakan seragam justru melemahkan bagi Eliezer untuk melakukan perintah itu. Karena perintahnya dengan seragam loh. Artinya ini dinas saya sebagai polisi. Apakah polisi menembak orang bukan yang belum pasti dia berbuat salah sebagai bentuk pelanggaran hukum di kepolisian. Ini pandangan saya. Dalam perkara ini klien kami ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator. Nah, ada pandangan di luar sana bahwa status tersebut tidak bisa ditetapkan kepada terdakwa di dalam kasus pembunuhan. Nah, bagaimana pendapat dari saudara Ali terkait pandangan tersebut? Mohon dijelaskan. Baik, jadi sebenarnya adalah konteksnya lebih ke arah perlindungan terhadap saksi dan korban yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan penyertaan atau perluasan pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 5 ayat 2 dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kita ketahui bahwa rumusan penjelasan itu sebenarnya nggak boleh mempersempit, memperluas atau menambah norma yang ada di dalam batang tubuh suatu undang-undang. Tapi paling tidak dalam penjelasan ini dikatakan bahwa ada tindak pidana dalam kasus tertentu. Yang disebutkan bisa berupa pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, kekerasan seksual terhadap anak dan lain sebagainya. Tetapi dalam penjelasan terakhir ada frasa lain di situ yang tidak boleh dibaca secara parsial. Ya. Di sana dikatakan bahwa dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Berarti ini akan dinilai secara objektif oleh LPSK dalam memberikan perlindungan tadi. Oke. Nah kemudian ada juga syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 28. Ada beberapa item itu. Di antaranya itu kan misalnya
bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan. Makanya saya tadi sampaikan sebenarnya nggak ada kaitannya ini perlindungan saksi dan korban dengan penyertaan tadi, karena dua hal atau two something different ya. Nah, tapi poin menarik adalah di poin E dikatakan adanya ancaman nyata atau kekhawatiran, hanya kekhawatiran sifatnya subjektif mengenai terjadinya ancaman tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya. Padahal kita tahu ya dalam dalming tadi tidak ada saksi pelaku. Tapi ini dalam konteks perlindungan. Dan 5 item tadi tidak harus selalu dipenuhi secara kumulatif. Karena contoh ada poin C mengatakan asetnya nanti dikembalikan dan sebagainya. Kan nggak ada kaitannya pembunuhan dengan aset gitu kan ya. Belum tentu ada kaitannya tepatnya gitu. Jadi memang ini adalah dua hal yang berbeda dan ketika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 28 dan sesuai dengan tadi penjelasan pasal 5 ayat 2 yang menurut ukuran objektif, perlindungan itu bisa diberikan terhadap seorang yang memang mau mengungkap suatu kejahatan. Milik penentu dari JC ini adalah hakim. Ya, LPSK maupun JPU itu hanya memberi rekomendasi saja bentuk pandangannya. Sejarah dari JC ini kan sebenarnya ada di lingkup pidana tipikor ya, tidak pidana korupsi. Itu sejarahnya. Kita mengimport ini, ikut-ikut menggunakan. Tujuannya tadi disebut tentang aset dan sebagainya itu untuk memulihkan, mengembalikan sehingga dia diampuni. Tetapi kalau toh ini mau dipakai di pidana umum ya baik-baik saja selama mau ketentuan itu. Apa ketentuan itu? Bahwa seorang JC itu haruslah bisa bekerja sama untuk mengungkapkan, bukan yang melihat sendiri, mengalami sendiri. Itu saksi ketika ada di sana dia hanya menceritakan sebatas itu. Dia harus bisa mengungkap lebih jauh. Apa contohnya? Bagi saya, karena dia seorang anggota kepolisian diperintah sehingga dia melakukan kejahatan, itu diungkapkan. Begini keadaan di kepolisian itu perlu dirubah. Perpol itu harus dirubah dengan lebih tegas. Jadi begini, kalau kita bicara kepada apa itu sesungguhnya yang diartikan sebagai JC itu harus berbuat apa, ya berbuat tadi yang saya katakan lebih luas dari seorang saksi seperti yang hari ini disampaikan. Hanya melihat mengatakan di sana memang disuruh nembak dan ikut nembak misalnya itu peristiwa kan. Itu peristiwa oleh saksi. Kalau bukan cuma dia, nanti ada banyak lagi yang akan menceritakan hal itu. Kadang-kadang bertentangan. JC harus mengungkap lebih dari saksi. Ini pandangan saya yang harus saya kemukakan supaya publik itu tahu dan menjadi jangan ada ikut-ikutan lagi nanti anggota-anggota yang bersenjata petugas bersenjata lainnya memerintah dengan mudah. Nanti Satpol PP tembak malah pelanggar. Tidak begitu. Masing-masing punya jabatan-jabatan tertentu yang diatur di undang-undang. Itu maksud saya. Jadi menggunakan pasal 49 di sini disebut pembelaan darurat ya. Apakah ada perintah kamu tembak, kalau tidak aku tembak kau? Tidak ada. Itu pun kalau ada sebagai notware itu juga bisa diperhitungkan. Ini kan tidak, tembak. Misalnya perintahnya itu hajar atau tembak, katakan tembak. Tembak apa? Tembak atas, tembak peringatan, tembak kaki. Ini tembak tanpa perintah itu ditembak 4 kali di dada. Nah ini menunjukkan apakah hal-hal seperti itu bisa diungkapkan dengan baik untuk keseimbangan. Agar ada keadilan bagi korban, bagi pelaku, dan bagi masyarakat yang mengharapkan keadilan sosial. Gitu pandangan saya. Pasal 7 ayat 3 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri menyebutkan bahwa setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Ya, dalam hal seorang polisi dengan pangkat yang paling rendah tidak melakukan kewajibannya untuk menolak perintah jabatan yang berpangkat tinggi jauh di atasnya, padahal perintah itu bertentangan dengan norma hukum. Pertanyaan kami, konsekuensi apa yang akan ditanggung oleh bawahan tersebut? Lalu apakah pelanggaran terhadap aturan kode etik tersebut dapat dituntut pertanggungjawaban pidana seperti halnya pelanggaran terhadap KUHP? Mohon penjelasan ahli. Sejujurnya saya belum membaca lengkap isi dari peraturan Kapolri tersebut, tetapi dari sisi peraturan, ini adalah suatu peraturan yang bersifat mengikat atau rehling. Ini bukan keputusan atau besiking.
Artinya ini mengikat, tetapi kalau lihat dari tadi itu adalah sisi peraturan berisi tentang etika disiplin dari suatu profesi atau institusi yang bersifat internal untuk organisatoris dia. Dan ketika seorang bersalah secara etik, dia belum tentu bersalah secara pidana. Baik. Tapi orang yang salah secara pidana sudah barang tentu dia salah secara etis. Baik. Berarti kesalahan secara etis tentu tidak bisa dikaitkan dan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Demikian. Baik. Kesalahan secara etis tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Terima kasih saudara ahli. Begini keadaan di kepolisian itu perlu dirubah. Perpol itu harus dirubah dengan lebih tegas misalnya. Padahal sudah cukup tegas Perpol mengatur secara etika bahwa polisi itu tidak dilarang untuk melakukan memerintah bertentangan dengan norma-norma, norma hukum, norma agama, norma kesusilaan. Ya, itu etika. Tapi etika ini kan berkaitan dengan hukum, sangat menentukan tuh etika itu ketika dia melanggar, yaitu melanggar norma hukum. Jadi hati-hati untuk orang mengagung-agungkan Jesse. Jesse harus bisa melakukan yang lebih dari saksi, karena dari di sana dia membuka tidak itu. Jesse punya kewajiban lebih luas, apalagi di tipikor banyak Jesse ditolak itu di pengadilan, hakim menolak, ini tidak berkualitas walaupun diusulkan seperti itu. Breaking news kasus Sambo harus jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi pemirsa untuk memantau jalannya sidang lanjutan obstruction of justice pada hari ini. Kami kembali sesaat lagi.